Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini saya juga berada di jembatan Kali Ciberes Cipulang. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salam hormatnya juga untuk warga masyarakat Desa Pabuaran Kidul dan juga sekitarnya, dan juga sahabat-sahabat Yayasan Gaib. Mudah-mudahan kita semua selalu dilimpahkan rahmat, nikmat, taufik, serta hidayah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Insyaallah kami beserta tim SPK Yayasan Gaib akan mengeksplor tempat ini, yaitu jembatan ini yang menurut kita insyaallah nanti saya akan temuin narasumber kami. Beliau berada di sebelah belakang. Kanan ya, kanan gone. Oke, sahabat-sahabat SPK Yayasan Gaib, sekarang saya sudah berada bersama narasumber kami. Beliau adalah warga setempat. Ya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ini dengan Bapak siapa? Kasim. Bapak Kasim, dan sebelahnya Bapak siapa? Abdul Muin. Alhamdulillah. Mungkin saya Wasimuddin, Pak, dari Nekda, ya. Dari channel SPK Yayasan Gaib. Saya datang ke sini untuk mengungkap sebuah misteri, karena menurut mitos yang beredar di sini katanya adanya suatu penampakan dan bahkan ada yang suatu terjadi kecelakaan di jembatan Ciberes ini. Ya, mungkin dari Bapak Kasim bisa menceritakan. Silakan. Iya, orang naik motor juga bisa tabrakan ya. Tabrakan Dulu sih kalau dulu ya. Terus ya, selain itu apa lagi, Pak? Ya, cerita mertua sih di bawah jembatan ada lawet putih apa? Ada lawet putihnya. Iya. Terus dari lawet putih, dan saya juga mendengar dari warga ya, berkata bahwa di sini sering ada orang yang setiap masuk ke jembatan ini, apa namanya, sawer atau gimana ya, seperti itu, Pak. Apa itu benar seperti itu? Iya.
Itu tujuan dan maksudnya Ya mungkin supaya selamat. supaya selamat ya. Iya. Kalau dari Bapak sendiri gimana pengalaman cerita yang mungkin Bapak sendiri telah mendengarkan atau tahu sendiri gitu? Enggak sih, cuman kata orang-orang aja. Kalau saya mah di sini ya memang belum pernah apa namanya, ya belum pernah lihat atau penampakan apa, Iya. belum pernah. Tapi Cuma kalau kata menurut orang-orang aja. iya, kalau orang-orang dari luar bercerita, Iya, atau orang luar yang jauh-jauh. orang yang jauh-jauh Iya. ceritanya seperti apa? Ya, katanya ya. Kamera lebih dekat katanya lagi suaranya. ada buaya putih, pengantin buaya putih juga ada katanya di sini tuh. Pengantin buaya putih. Iya. Iya, iya. Selain itu, Nah, ya kali ini juga tempat apa namanya, tempat buat syariat gitu. oh Syariat iya, ya. pastilah Pak ya. Iya, buat syariat bisa yang mau bangun rumah, pokoknya buat apa aja lah. Bangun rumah, terus 7 buat bulan, 7 7 bulanan. bulanan ya, Oh, ambil bisa. airnya. ambil air Ambil dari airnya dari kali Kali Ciberes Kali ini. Ciberes. Supaya beres supaya beres. Diambil nama jadi Ciberes namanya kali Ciberes biar supaya beres. beres. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan ini suatu simbol ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan jadi katakan ada khasiatnya seperti itu. Iya. Tapi Allah alam Pak ya. Iya. Karena Memang semuanya juga itu datangnya dari Allah. Iya. Baik kesembuhan, baik yang beres ya katakan Iya, beres atau iya. masalah, semuanya datang dari Allah. Tetap kita harus berserah Iya. diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu mungkin menjadi wasilah atau sebab ya Pak ya. Iya. Jadi sebab untuk kesembuhan, sebab untuk beres suatu permasalahan, atau mungkin buat bikin rumah, bangun rumah supaya Iya, beres, mungkin supaya seperti beres, itu ya. iya. Supaya jangan sama tetangga, supaya jangan cekcok gitu, supaya beres Sudah gitu. beres. Terus gimana tuh? Ini sih semakin menarik ya ceritanya. Katanya begitu. Kayak gitu. Yang buat dagang juga bisa. Makan kali Ciberes. Barangkali sih beres seperti itu ya. Ini berarti kali ini arahnya kemana ke sananya? Ya tembusannya ke laut ke sana. Ke laut, ke Gebang. Gebang, ke Gebang Pak ya. Tembusannya. Berarti melewati Kemplang Pak ini. Bukan? Lewat atau? Oh, lewat sana ya. Kalau Berarti. Kemplang mah di sini. Jati Renggang. Iya, berarti kali ini juga termasuk Kali ini ya. juga sejalur. Sejalur. Iya. Oke, seperti itu sahabat-sahabat sekalian Nagaib, dan beliau dari narasumber kami menceritakan bahwa di sini adalah suatu kali Ciberes yang menurut kita sering dijadikan suatu ikhtiar atau wasilah sebab ya seperti itu untuk bikin rumah, terus buat kesembuhan atau dan yang lainnya lah seperti itu. Mungkin bagi orang-orang yang percaya saja. Iya. Ya, dan juga lagi di sini kata beliau ada buaya putih ya penampakannya, dan juga mitos yang beredar katanya sering sawer setelah masuk ke jembatan ini, katanya biar selamat ya kata narasumber kami. Akan tetapi kita akan lebih dalam lagi ya, kita akan ungkap lebih dalam lagi seperti apa, apakah hal itu dibolehkan atau tidak. Nanti kami ya akan beserta tim kami SPO Nagaib akan kita masukkan dari energi-energi yang ada di sini dengan mediumisasi, dengan obrolan-obrolan dari energi atau penunggu-penunggu yang ada di jembatan Kali Ciberes. Insya Allah seperti itu. Oke, hatur nuhun sangat Pak ya. Terima kasih banyak ini atas waktunya, dan kami mohon maaf sudah mengganggu kenyamanan panjenengan Pak ya. Ya, alhamdulillah. Oke, Pak Nagaib, saya akan mencoba ya, ini langsung saya akan memanggil yaitu buaya putih, yang karena sudah ada narasumber jadi saya tidak perlu mengeksplor lagi di mana tempatnya, akan tapi nanti saya akan langsung tanyakan ke buaya putih tersebut. Energinya saya akan tarik dari arah sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik lagi. Lepas. Siap.
Tenang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf, apa ini benar yang saya undang panjenengan datang ya? Ini benar buaya putih? Iya. Ada yang perlu saya tanyakan sama panjenengan ya, karena di sini menurut kita sering terjadinya suatu kecelakaan ya, bahkan sering di jembatan ini. Apa ini juga ada campur tangan panjenengan juga ya? Tidak. Berarti panjenengan enggak mencelakakan mereka. Terus siapa? Ada yang lain selain panjenengan. Terus banyak di sini. Oh, gitu. Berarti bukan hanya seperti buaya putih saja seperti urusan panjenengan ya. Ada lagi selain panjenengan. Berarti ada makhluk-makhluk yang jahat di sini. Iya. Panjenengan istananya di mana? Ya. Iya. Berarti bukan di bawah jembatannya, bukan? Berarti bukan jembatan ya. Iya. Tapi ini seperti buaya putih yang cewek. Ya, berarti bukan di bawah jembatan. Terus yang di bawah jembatan siapa lagi? Karena aktivitas panjenengan juga sering di sini. Ya. Apa ada kaitan dari bendungan di daerah Kemplang? Apa itu juga jenengan? Jadi ini yang kemarin waktu pertama kali bendungan, ternyata ini buaya putih ini dari sana. Dan alhamdulillah waktu itu bosnya ini sudah tobat. Karena kan jelas terima kecelakaan, Pak. Orang-orang sudah terima ini gara-garanya. Tapi ini sudah enggak ini lagi. Iya, seperti itu. Pada saat itu jenengan sudah masuk Islam, betul? Iya. Diajak sama suami jenengan juga. Alhamdulillah, ya. Seharusnya seperti itu. Sekarang sudah nggak mengganggu lagi. Sudah lama. Alhamdulillah, ya. Terus yang lainnya masih ada. Dari daratan apa dari kali? Sama dari istana panjenengan, bukan? Bukan dari anak buah jenengan juga, bukan? Bukan dari yang lain. Berarti ada makhluk yang lain yang sering mencelakakan ya. Dari energi negatif seperti itu. Mungkin jika jenengan mau bertanya, silakan tanya. Ya sudah, mungkin saya rasa cukup ya jenengannya. Tapi suami jenengan tidak bisa dipanggil ke sini, bisa ya? Beliau lagi ngapain sekarang di sana? Istananya. Ini mohon maaf ya, saya ganggu ketenangan jenengan. Sekarang jenengan sudah keluar, karena beliau juga nggak mau tanya katanya sama Anda, ya. Lagu jatuh rasul minat musik al-azizin alaihi ma'anikum
harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallahu faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Kita air. Saya akan coba hadirkan raja dari istana. Ini sepertinya jarak jauh. Saya narik dari jarak jauh, jadi dari arah Bendungan Kemplang ke situ, karena kue putih ini asalnya dari sana. Ya. Kebetulan hari ini juga belum ada tanda-tanda energi yang masuk ke sini. Terpaksa tadi saya tarik yang istrinya, dan sekarang beliau adalah nanti raja dari istana tersebut. Ini dulu seperti sudah saya ungkap, tapi karena di tempatnya yang lain ya, mungkin saya coba, mungkin nanti dia bisa bercerita di sini ada apa saja ya di bawah jembatan ini. Seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi syarif fi sayyid asma' wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan sudah bisa jawab salam saya. Ya, ternyata pada saat itu jenengan tobatnya jelas sungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Ya, kebetulan saya sudah berada di sini lagi di puasa-puasan panjenengan, yaitu Kali Ciberes. Ya, yang akan saya tanyakan begini. Tadi saya hadirkan katakan permaisuri jenengan, ya, atau pasangan jenengan di sini, tapi beliau tidak begitu banyak tahu di jembatan ini. Ya, mungkin jenengan tahu makhluk apa aja yang sudah mengganggu aktivitas-aktivitas warga yang melewati jembatan tersebut, dan bagaimana sejarahnya, riwayatnya seperti apa. Silakan panjenengan ceritakan kepada kami. Ya. Ini perlintasan rumah astral. Perlintasannya. Ya. Selain itu, jembatan ini gimana sejarahnya dulunya? Banyak pengorbanan. Banyak yang dikorbankan. Banyak yang dikorbankan. Ya. Banyak dikorbankan gimana? Maksudnya ceritakan. Ini menarik ini ceritanya. Yang dikorbankan istilahnya apa buat tumbal? Apakah di zaman itu pernah terjadi suatu perang atau bagaimana? Tolong ceritakan pada saya. Buat tumbal jembatan. Tumbal. Bukan pantun dan mekanik gitu. Ya, tenang. Jangan ini ya. Oh, berarti pernah ada orang yang buat tumbal di sini zaman dulu. Ya. Zaman Belanda. Ya. Di zaman Belanda itu banyak orang-orang yang ditumbalkan di sini. Selain di zaman Belanda, di zaman sekarang ada nggak? Nah, tidak ada. Ya. Pada waktu pembangunan jembatan ini. Iya. Awal berarti itu awal. Kalau awal itu banyak berarti ya yang ditumbalkan di situ. Oh. Terus yang mengganggu ini siapa yang mengganggu perlintasan ini? Apa dari horin yang ditumbalkan atau dari makhluk-makhluk jin-jin amparan juga?
cincin hamparan. Dari cincin hamparan yang sering berpindah tempat seperti itu. Ya, Berarti itu di zaman dulu apa ini dibangun tahun berapa? sekitar 25 tahun. Ini mah, ini kan Oh ini sih itu yang baru berarti ya, Pak, ya. rehaban ini rehaban. Rehaban. Berarti dari dulu juga ada berarti dari zaman Belanda. Ada. Oh, itu berarti. Rehaban. Berarti di zaman Belanda itu banyak sekali yang ditumbalkan di sini. banyak. Kenapa bisa ditumbalkan seperti itu? Apa jenengan juga yang minta? Oh, pada saat itu jenengan yang meminta tumbal. Ya, karena ini kekuasaan kami. Oh, itu kekuasaan panjenengan. Tapi sekarang jenengan sudah tidak lagi meminta tumbal dari sebangsa manusia. Tidak. Ya, jenengan sudah tobat. Alhamdulillah ya, jenengan sudah tobat, jadi nggak usah lagi mengganggu atau aktivitas warga atau manusia-manusia yang lewat di tempat tersebut ya. Terus makhluk astral yang lain seperti jenengan atau dari sebangsa jenengan juga ada nggak? Ada. Apa itu? Walet putih. Hah? Walet putih. Walet putih. Ya, Oh, walet putih. Ya. Walet putih dari bangsa apa? Dari bangsa apa? Apa jelmaan dari buaya? bangsa jin. Iya bangsa jin. Sampai juga sama bangsa jin. Ya. Tapi jin darat apa jin ini? Sama Jin darat. tapi asalnya bukan dari sini Pak. Itu ampiran, mungkin ampiran. Ampiran itu adalah suatu yang berpindah-pindah tempat. Itu penunggu. Terus dengan tahu aktivitas manusia yang sering kali ini dijadikan suatu katanya ikhtiar atau usaha supaya dapat menyembuhkan penyakit atau seperti apa itu gimana itu? Menurut jenengan sendiri ini Itu salah. setelah tobat jenengan bisa mengatakan salah gitu ya? Ya, Kenapa bisa salah? karena sesungguhnya yang kuasa. Sesungguhnya yang kuasa yang bisa menyembuhkannya, yang bisa ke sahabat ternyata ngambil air dari ini ya menurut yang kuasanya itu salah ya, karena si beres itu ya memang cair ya, cair atau air. Beres itu kayak beres itu hanya simbol saja, kayak simbol saja Pak, bukan dalam arti untuk beresi atau menyembuhkan. Itu hanya simbol saja seperti itu. Ya sudah, kalau seperti itu ya mudah-mudahan nanti dengan berkat seperti ini orang-orang ini tidak lagi ngambil air seperti itu ya, karena mungkin dijadikan kesyirikan juga Pak ya, sehingga akhirnya dia percaya bahwa air ini bisa menyembuhkan penyakit, padahal tidak. Yang menyembuhkan tetap yang kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Sudah jenengan sekarang kembali lagi ya kembali lagi, dan saya ucapkan terima kasih kepada jenengan sudah baik ya untuk berkomunikasi. Jenengan mau ngobrol dengan dulu. Apa enggak ya? Kalau masih apa nggak bisa. Tanya aja nggak apa-apa. Ya sebenarnya jangan ganggu. Iya jangan ganggu aja ya. Oh iya, berarti jenengan sudah ganggu ya. Masing-masing. Nanti kalau ada yang aktivitas jin yang lain di tempat panjenengan atau di jembatan ini, saya minta sama jenengan juga harus dikasih peringatan mereka ya, karena jenengan sudah masuk ke katakanlah jin muslim ya, sekarang jenengan sudah tobat, jadi keluar dengan cara yang baik, dan ingatkan dari sebangsa panjenengan juga ya, jangan mengganggu aktivitas warga, walaupun warga itu bukan dari warga sini ya.
Beginilah sahabat-sahabat Istiqlal Nagari dimanapun Anda berada, ya, ternyata ini masih ada kaitannya jembatan ini dari Bendungan Kemplang, jalurnya Bendungan Kemplang sana. Jadi ini juga ada aktivitas dari buaya putih, sepasang buaya putih. Ya, dulu memang beliau ini pernah meminta tumbal dari sebangsa manusia dulu pada saat zaman Belanda lah, karena jembatan ini mungkin dulunya salah sulit dibangun, ya, jadi ternyata itulah suatu tumbal-tumbal dari bangsa manusia itu karena adanya suatu kerjasama dengan para dukun-dukunnya, biasanya seperti itu sahabat. Tapi insya Allah mudah-mudahan dari buaya putih ini yang sering minta tumbal, mereka sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan apa yang diperintahkannya. Dan beliau sendiri juga yang menyatakan bahwa air ini, ya, kalau dijadikan kesembuhan, dijadikan katakan untuk memecahkan suatu masalah, itu tidak benar sahabat, ya. Kalaupun itu dengan ikhtiar, ya, yang bisa menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalaupun memang ini suatu medianya, sebabnya kita ambil air di sini lalu kita berdoa kepada Allah, itu mungkin wallahu a'lam, itu mungkin boleh-boleh saja. Tapi ingat, yang penting kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sahabat-sahabat Istiqlal Nagaib, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat-sifat kesyirikan, sifat-sifat kemusyrikan, ya, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan hidayah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat Istiqlal Nagaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.